Hujan. Hujan. Waduh, wah. Oh, Bapak dateng main siram-siram sembarangan aja. Iya. Pak, ngapain siram kita? Dipikir kita ini tanaman apa disiram? Iya, Pak. Gua emang nyiram lu, Pak deh. Tiap hari genjang-genjang gak karuan. Gua sama bini gua istirahat. Terganggu aku. Tapi nggak kayak begini juga dong, main siram-siram orang sembarangan. Ini namanya ya pelecehan. Bapak melanggar hak asasi untuk berkreasi, tahu nggak? Hei, bilangin sama yang tua lu ngelawan. Hah? Omongan lu tuh ketinggian. Sekarang lu pergi dari sini. Lumpuh gampang. Cepat. Iya pak. Buruan kabur lu. Dari mana aja kamu? Kamu pasti bikin ulah lagi ya? Ngumpul sama kawan kamu yang gak jelas itu. Lalu diomelin sama warga, iya kan? Ya, siapa yang ngumpul nggak jelas sih? Sapri itu cuma ngeluarin hobi Sapri doang, nyanyi-nyanyi. Ayah kan tahu, dari dulu Sapri itu punya cita-cita jadi penyanyi terkenal. Iya, ayah tahu. Tapi dari dulu kan ayah udah ngomong sama kamu. Walaupun sampai kapanpun, ayah itu tidak setuju dengan hobi kamu itu. Emangnya apa yang udah kamu hasilkan? Belum kan? Malah terus-terus kamu bikin malu sama warga. Karena tingkah laku kamu itu. Ada apa sih ya? Biarin, Bu. Malu didengar tetangga. Terserah deh ayah ngomong apa. Yang jelas, sampai kapanpun Sapri akan berusaha mewujudkan cita-cita Sapri jadi penyanyi terkenal. Kamu ini kalau dinasihatin selalu aja berbantah. Ini akibatnya. Udah ya, jangan ya. Baik. Kalau memang kamu nggak mau nerima nasihat kita lagi, lebih baik kamu angkat kaki di rumah ini. Sudah, Pak. Biarin, Bu. Dia pantas diomelin. Untung gue lari ke sini, selamat akhirnya gue. Widih, merah-merah, cakep banget ini. Untung banget gue hari ini. Belum tahu siapa gue. Copet, ala Sarukan, men. Udah aman. Berani lu ya. Siapa lu? Lu belum tahu siapa gue. Gue di sini Jawara, asal lu tahu itu. Untung lu cewek. Cantik lah, kalau nggak cantik udah gue gapret. Ini dia nih. Lo yang tadi ya? Di mana lah? Bangun. Santai. Maaf, Bu, itu dompet saya. Lain kali hati-hati ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Menatap langit yang terang dan takkan menangis di malam. Mohon sumbangannya, Pak, Bu. Udah, lu gak usah pura-pura tidur. Gue gak bakal minta duit kok sama lu. Dari penampilan lu aja, kayaknya lebih susah dari gua.
Layan. Suara kayak kaleng rombeng dibangga-banggain buat ngamen. Bagusan juga suara gue daripada lu. Mau suara gue bagus kek, suara gue jelek kek. Apa urusannya sama lu? Gini-gini juga gue bisa ngamen, bisa ngasilin duit. Nih lihat hasil gue, banyak kan? Setiap hari gue bisa beli nasi padang. Suara apa tuh? Suara perut lu ya? Itu bunyi. Bukan, itu suara Rengek-rengek. itu suara ban kena apa tuh, kena paku ya Bu ya? Bener kan Bu? Gak mungkin, gue tahu nih. Pasti perut lu minta diisi kan? Iya deh, gue ngaku, gue lagi lapar. Tapi buat makan nih gue kagak punya duit. Sebenarnya sih gue baru aja kabur dari rumah. Gue kesini mau cari kerjaan. Tapi tahu deh kerja apaan. Wah, nekat nih orang nih. Jangan-jangan ntar lu jadi copet nih, karena gak punya duit. Jangan sembarangan kalau ngomong. Tampang ganteng gini mau jadi copet kagak mungkin lah. Ya, oke. Emang sih sekarang gue orang kagak punya, kagak mampu. Tapi suatu hari nanti gue yakin gue bakal jadi orang. Tuh, dengerin. Ya kan, gue mau buktiin ke orang tua gue. Kalau gue tuh nggak seperti yang mereka kira. Gue pasti bisa. Ya udah, gimana kalau lu ikut gua? Maksud lu? Udah, lu ikut gua aja dulu. Ntar lu tahu deh. Oke? Oke, ikut gue ya. Bang, berhenti bang. Kiri. Udah turun, ikut gua. Yuk. Itu bayarin dulu dong, naiknya deh. Iya, rebes. Ini bang, 2 orang ya. Iya, makasih. Turun dulu ya. Ayo. Nih, Pri, gue punya lagu buat lu nih. Balonku aja ya buat lu ya. Alah, Lu kan udah suka anak sini. kecil, Udah tau sini, gak? Alah, lu mah nggak Lu nggak becus. mau. Udah gua aja nih sini Jangan, gua jangan. dari. Kalian ini tahu aturan lalu lintas ya? Pejalan kaki tuh adanya di pinggir. Kiri. Kalian hampir ketabrak barusan. Mana sih? Maaf. Set dah. Jangan galak-galak dong cewek. Lagian kan kita nggak jadi ketabrak. Nggak ngerasa nggak bersalah lagi nih orang. Yang kayak kalian ini nih, yang bikin kecelakaan sering terjadi. Ujung-ujungnya nyalahin pengguna kendaraan, ya kan? Iya. Sorry. Ya udah, kita minta maaf deh. Maaf, gampang lo minta maaf. Maafin ya. Ini lagi apa? Woi, ini kita lagi diomelin tahu? Ya gimana gua kagak senyum-senyum. Ini cewek lagi marah aja cantiknya minta ampun. Apalagi kalau lagi Kalau mangap. Dasar playboy cap kuaci. mangap sih. Malah ngelancur lo berdua. Lain kali, kalau jalan tuh yang bener, di pinggir. Iya. Besok di pinggir. Silakan. Oh. Lagi, senyum-senyum aja masih. Masa Pulang. luhur jauh di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak emak si Jojo ganteng teh ngapain teriak-teriak. Udah tahu mata lagi sibuk. Iya, ganteng juga. Ini teh siapa? Ini teh temennya barunya Jo. Dia baru datang, nggak punya tempat tinggal, Mak. Sapri. Oh, Sapri. Mau punya tempat tinggal? Udah aja di sini hatunya. Nggak usah mak ngerepotin. Lagian saya kesini kan pertamanya cuma mau silaturahmi doang, diajak sama Bejo. Terus kalau misalnya tiba-tiba suruh nginep mah, makasih mak, takut ngerepotin. Gara-gara rumah emak jelek
Kayak jadi nggak mau ya kesini ya? Bukan, emang ya beneran gak enak lama masa orang baru kenal langsung nginep. Kan anak emak si AA ganteng teh, artinya AA ganteng juga anak emak. Udah atuh nginep aja di sini daripada tidur di pinggir jalan mau. Ya kan enggak kan? Sok atuh mangga jambu nginep aja di sini ya. Oke? Ya gitu atuh ya. Sok diantar ke kamar, diantar. Sok. Ya. Itu bagus, cuman kayaknya kuda-kuda kamu kurang kuat deh. Coba lihat deh. Ya Allah, aduh non, aduh kok beneran sih non? Aduh, cemen banget sih. Bangun. Sakit non. Katanya mau diajar yang benar. Barusan dikasih tahu kuda-kuda kamu tuh salah. Yang benar tuh kayak gini nih. Nih, ini kayak gini. Terus ini gini. Kuat. Tuh. Gini ya non ya? Ini harus nih. Nih. Nah, udah. Makasih banget. Kalau nggak ada lu nih ya, gue bingung deh mau tinggal di mana. Udah gitu, yang gue bingungin, kita kan baru kenal ya. Lu kok percaya sih sama gue? Terus emak lo sama adik lo juga baik banget sama gue. Mau gitu ngizinin gue tinggal di sini. Sebenarnya sih gue nggak mau nolongin orang sembarangan, Sob. Apalagi lu tahu kan kehidupan kota ini. Ya tapi namanya feeling kan nggak bisa dibohongin, Sob. Dari pertama gue lihat lu, cara ngomong lu, lewat wajah lu, gue yakin lu itu orang baik. Ya kali aja emak sama adik gue punya feeling yang sama tentang lu. Jangan-jangan ini keluarga paranormal. Tuh, ya kan? Sembarangan. Bercanda doang kali gue. Ya, tapi alhamdulillah banget sih. Lo sama keluarga lo tuh baik banget sama gue. Gue gak bakal deh ngelupain kebaikan keluarga lo. Suatu hari nanti, kalau gue jadi orang yang sukses, gue bakal balas kebaikan keluarga lo sama lo juga. Lagi ngapain lo? Ngetem gitar. Ya, nyetem gitar kayak gitu sih nih. Ya, emang lu bisa? Bisa lah. Ada cerita. Suara lu bagus banget, Sob. Kalau kayak gini sih, gue gak perlu ngetes. Udah, lu jadi partner gue aja. Jadi partner gue. Gimana? Lu emang paranormal. Gue belum nyanyi udah bilang suara gue bagus. Udah, gimana? Deal. Deal apaan? Deal udah. Deal apaan dulu? Ya besok lu ikut gue ngamen. Ngamen? Iya. Beneran? Bener. Oke, deal. Iya. Gue yakin nih, kita dapat omset yang besar nih. Amin, amin. Kalau lu nyanyi. Berarti Brenda kok belum keluar dari kamarnya ya? Jangan-jangan dia telat lagi ke kantor. Iya, bentar. Saya lihat dulu ya, Nyai, ya. Wah, Non, dari dulu saya kalau ngeliat Non pakai seragam selalu kagum. Cantik, dibawa lagi. Saya juga dulunya sih pengen banget Non jadi polwan. Ya, tapi apa nasib, SMP aja saya nggak tamat. Sekarang juga masih bisa kok. Caranya Non? Caranya jagain mama, terus kalau ada yang macam-macam tangkap. Kan udah diajarin karate. Siapa komandan? Nah, Brenda berangkat dulu ya. Kamu sarapan dulu. Nganggur deh kayaknya soalnya ada apel pagi gitu. Ya, buru-buru Brenda. Gitu ya. Iya, salam.
tadi. Bang Bejo, Tapi ini setemannya udah Siti minum. berangkat dulu ya. Iya, paling dulu ya. Ay, Sapri. Buah manggis, buah nangka. Neng Gelis teh lagi jatuh cintanya. Berangkat sekolah, sok atuh sama emak gitu. Si anak cantik sekolah yang pinternya. Sok. Iya, hati-hati sayang. Kita kerja. Oh iya, yuk nak Sapri. Aa ganteng. Kieu. Iya. Cari uang sing banyak buat emaknya. Iya, Mak. Ya, Beres. jangan lupa. Kok emak didoakan sing banyak rezekinya. Iya. Nanti buat emak duitnya ya. Pintar. Sok atuh. Ya, yuk. Waalaikumsalam. Saya kumpulkan kalian di sini untuk rapat. Selain masalah pencurian bersenjata yang akhir-akhir ini kerap meresahkan warga, ada satu kasus lagi yang harus kita selesaikan segera, yakni pengedaran narkoba. Menurut data intel dari kesatuan kita, diduga ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini. Brigadir Jonathan, Siap. Anda dengar apa yang saya bicarakan? Siap, Komandan. Aduh, capek. Habis ngamen. Coba lihat tahun berapa? Nih, gue bilang juga apa. Lihat nih, hasil ngamen kita. Nih, 50-50. Aduh, nggak usah deh, gue kebanyakan kalau segitu, gue seperempatnya aja. Enggak, udah, ini buat lo. Enggak, gue segini aja deh. Udah, terima. Ini rezeki lo. Pegang. Gue sih alhamdulillah dapat segini. Nah, Makasih ya. iya. Lumayan. Kita langsung bagi 2. Terakhir semuanya, cepat. Lu denger gak? Kayaknya ada yang minta tolong tuh. Iya. Kita dari sana deh. Perempuan tuh, iya. Yaudah cepet. Ayo. Yuk kita tolongin. Cepet, ceritain tas lo. Cepat. Lama lo. Buat lama lo. Jangan lu ganggu tuh cewek. Siapa lo? Hah? Cabut. Jo! 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 Ya ampun! Jo, bangun Jo! Jo! Tolong! Jo! Bang Bejo! Jo! Bang Bejo! Bang Bejo! Sabri, Bang Bejo kenapa? Bang bangun, Abang. Gimana dia Bang, kita mau ke rumah sakit aja ya? Brenda tuh kesel sama orang zaman sekarang ya. Pada nggak punya hati nurani apa ya? Mereka tuh rela ngelakuin apa aja yang penting dapetin uang. Mama juga serem banget nih bacanya. Gimana coba kalau kamu ditugasin buat nangkep mereka? Mama, kalau itu tenang aja. Brenda kan dilatih emang buat nangkepin para penjahat, ya. Jadi Brenda kasih tahu apa yang mesti dilakuin. Benernya, Om Brenda itu kan jago karate. Terus udah gitu punya pistol. Prapti, kamu tuh kalau nggak diajak ngomong nggak usah ikut campur. Kamu tahu apa sih? Saya tuh ibunya. Khawatir dong kalau Brenda tiap hari ketemu bermacam-macam penjahat. Apalagi dia perempuan. Brenda, kalau Mama ingat almarhum bapak kamu, dan kalau bapak kamu mau dengerin Mama, maunya Mama tuh kamu tuh jadi model. Bapak kamu tuh maksa terus biar kamu tuh jadi polisi, biar sama-sama dia. Mau deh ya. Yang penting kan Brenda seneng ngejalanin pekerjaan Brenda sekarang. Brenda seneng mau jadi polisi. Apapun takdir Brenda nanti, Brenda udah siap kok. Ya, ngomong-ngomong soal takdir, sampai sekarang nih Mama tuh nggak tahu kamu tuh udah punya pacar atau belum. Sampai kapan sih kamu tuh sendiri terus? Denger loh, sebentar lagi kamu itu Brenda ke belakang dulu ya, Mas. Brenda, kamu tuh ada aja alasan kalau dibilangin masalah itu. Luka tusuk yang dialami oleh anak. Tapi gimana caranya ya? Gue bisa dapetin duit buat pengobatan Bejo. Kalau cuma dari hasil ngamen doang sih mana cukup.
Hari ini kita dapat banyak. Lu hitung. Kita dapat berapa? Gila, banyak ya nggak? Hari ini kita dapat banyak ya nggak? Hitung. Dapat. Kalian ya, bukannya kerja malah nyopet. Mau jadi apa masa depan kalian? Bang, gua kasih tahu ya, lo nggak usah bicara masa depan kita deh, ya kan? Orang tua kita aja udah nggak peduli sama masa depan kita. Gua cuma ngasih tau lu doang, kalau kerja tuh yang bener bukan nyopet. Lu mau gua lapor polisi berdua? Lu mau laporin gua polisi? Kita nih, kita udah biasa hidup di jalan, gertakan kayak gini. Itu biasa buat kita, ya nggak bro? Iya. Ngomong-ngomong abang ini orang baru ya di kota ini. Ini Jakarta bang, kejam. Kalau nggak kerjaan kayak gini, dari mana kita dapat makan? Buru-buru mikirin kerja lagi. Udah sana lu, ngapain juga situ? Udah. Ngamen aja, ganggu Ngamen aja lagi orang. Itu lah. Ngapain lu? Yuk. Bentar. Brenda ketinggalan sebentar ya. Copet! Brenda, tolong mama! Dompet mama dicopet! Brenda! Copet! Brenda, hati-hati! Copet! Masya Allah, uang sebanyak ini teh dari mana? Udah, Mak, terima aja. Ini itu hasil tabungan Sapri 3 tahun, Mak. Ya, Sapri ikhlas kok. Kasih ini ke Emak buat pengobatannya Bejo. Alhamdulillah. Akhirnya Bejo, akhirnya si Jojo tuh bisa berobat. Kamu tuh memang anak yang baik ya. Mak janji dah kalau Mak ada uang, Mak secepatnya balikinnya sama kamu. Aduh, Mak, nggak usah mikir kayak gitu dulu. Ya, yang penting kan kesembuhannya Bejo. Udah itu aja dulu kita pikirin. Iya, aduh, alhamdulillah. Semoga kamu tuh diberkati. Aduh, Jojo, kamu tuh bisa ke dokter sekarang. Brenda, kalau mama kehilangan uang tuh nggak masalah. Tapi kan di dompet itu tuh ada surat-surat penting sama handphone. Iya, Brenda ngerti. Tapi mama sabar dulu. Brenda inget kok wajah si pencopetnya. Dia itu waktu itu hampir mau Brenda tabrak, nah. Oh ya? Jadi nanti biar Brenda gambarnya sketsanya, terus nanti Brenda sebarin di lokasi terdekat sana. Siapa tahu dengan Brenda nyebarin sketsa wajahnya dia bisa cepet ketangkep kan? Bahaya nih Non. Kalau Non Brenda aja bisa gagal angkat pencopet, gimana kalau nanti di rumah ini kedatangan maling? Kan rumah ini tanggung jawab Prati Non. Aduh, berarti Prati harus makin giat latihannya Non. Kamu harus makin giat latihannya biar bisa jagain rumah. Jadi nggak usah lebay juga. Orang lagi pusing. Kak Safri. Siti, kamu? Iya, kita mau nemenin Safri ngamen, gantiin Bang Bejo, ya? Ngamen, tapi... Iya, udah nih cepetan dah kalau ketahuan mau itu berapa ya? tapi kan... Loh. Brenda, kamu kenapa kok ngelamun? Aku lagi kesel stadium akut, Bang. Kesel kenapa sih? Ya gimana gak kesel coba, Bang? Dompet mamaku tuh dicopet depan mataku sendiri. Hah? Oh iya? Terus gimana pencopetnya? Ya kalau aku nangkep tuh copet, aku nggak akan sekesel ini, Bang. Tapi Abang tenang aja. Aku hafal kok sama mukanya. Oh, jadi ini orangnya? Kamu tenang aja, Brenda. Aku pasti bantuin kamu buat nangkap si pencopet ini. Ya, lagian apa sih yang nggak buat kamu?
Abang nih gimana sih? Aku tuh serius bang, gak bercanda. Oke, sorry. Tapi, kamu tuh kalau lagi ngambek, tambah cantik tau nggak? Loh, kamu mau kemana? Brenda, tunggu! Udah tahu gue lagi kesel, masih aja dibercandain. Rasain tuh. Nih. Banyak pisan ya, doangnya. Iya, ntar kamu simpen, tapi sebagiannya jangan lupa kamu kasih emak, ya. Kamu kenapa ngatain abang kayak begitu? Kamu naksir ya? Hah? Iya, Siti teh naksir sama AA. Dari pertama kita ketemu, AA teh orangnya baik, terus ganteng, terus perhatian bisa sama Siti. Siti, nggak boleh pegang-pegangan di tempat umum. Malu liatin orang. Mungkin nggak boleh lah kita pacaran. Sama kamu tuh beda jauh nggak boleh. Oh yang udah nyopet dompetnya mama. Terus sholat coba sih, kan lagi musim itu kayak artis-artis yang di TV-TV itu teh, yang pacaran beda umurnya. Tetap nggak boleh. Kamu pulang aja ya. Mau pulang? Jangan lari! Tungguin dong! Kenapa lu? Naon eta teh? Jo. Ini teh dompet sahanya. Itu bukan dompet emak deh ini mah. Siapa punya nih? Nggak tahu, Mak. Pun Sapri. Neng, mak mohon jangan dibawa. Dan Sapri mah bukan orang jahat. Dia mah ngelakuin ini cuma gara-gara menolongin anak emak. Dia bukan penjahat. Neng, tulungan neng apa? Mohon jangan dibawa. Iya, Mak. Boleh, Mak. Neng mah nggak mau berdiri, mak nggak mau. Asal Neng bilang nggak dibawa, Sapri mah baru mau berdiri. Neng tolong Neng, kita orang susah jangan dibawa Neng. Sapri terpaksa. Kayak gitu dong, Mak. Sama nggak bisa lihat kamu. Makasih Neng. Kali ini kamu saya bebaskan. Tapi ingat, kamu saya bebaskan karena ibu ini. Dan satu hal lagi, masalah ini belum selesai sebelum kamu melunasi semuanya. Iya, saya akan segera lunasi semuanya. Dan terima kasih karena saya nggak jadi ditangkap. Baiklah Bu, saya permisi. Makasih Bu Polwan, Neng. Mbak, boleh minta alamatnya? Mari Bu. Terima kasih. Sapri, Mama minta maaf gara-gara anak emak. Kamu jadi harus nolong uang, Ma minta maaf. Ma orang susah mah nggak sanggup biayain anak Ma sendiri. Ma, masalah Ma kok ini semua salah Sapri, Ma. Sapri minta maaf ya, Ma. Pokoknya Bu harus latihan dengan serius supaya bisa jadi jagoan kayak non Brenda. Dan gua akan nangkep orang-orang yang mau buat jahat. Gue bilang juga apa? Lu kalau gue suruh di rumah aja, nggak usah ikutan segala. Kan jadi kayak gini kan. Lu kan belum sehat banget. Ya Sob, nggak apa-apa. Gue udah agak baikan kok. Udah baikan nggak kebaikan, tapi bilang pelan-pelan tadi. Gimana
Gimana sih lo? Lah, itu kan rumahnya. Mana? Itu. Lihat deh. Oh iya, ini rumahnya. Lo berdua siapa? Malam-malam celingak-celinguk depan rumah orang. Begini, kita berdua mau cari ini. Ini rumah Brenda. Iya. Brenda, Siapa lu? Brenda sini. Apa sih, Mah? Kamu lihat tuh si Prapi itu lagi ngoceh sama siapa? Mama tuh nggak kenal loh sama dua pemuda itu. Kamu kenal nggak sih? Itu pengamen yang Brenda ceritain sama Mama, yang udah nyopet dompet Mama tuh. Berarti mereka nepatin janji ya buat ngembaliin handphone sama uang Mama. Ya kan emang gitu perjanjiannya, Mah. Ya abisan waktu di rumahnya itu ada ibu-ibu yang mohon-mohon sama Brenda buat nangkep copet. Kan kasihan Brenda liatnya, Mah. Aduh, yuk. Udah yuk. Ayo udah temenin mereka yuk. Bu, ini untuk mengembalikan uang dan handphone ibu yang saya copet. Oh, jadi dia pencopetnya, Bu? Wah. Gak nyangka ya, ganteng-ganteng ternyata pencopet. Harus gue beli pelajaran nih. Prapi, kamu bisa diem gak sih? Cacing kepanasan gitu. Maafin ya. Wah, alhamdulillah kalian itu sudah berniat baik dan bertanggung jawab. Lain kali nggak boleh gitu lagi ya. Iya, Bu. Saya juga ngerasa bersalah banget sama ibu. Saya nyesel banget, Bu. Saya juga minta maaf karena saya membayarnya dengan cara cicilan, Bu. Tapi saya janji secepatnya akan saya lunasi. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Yaudah. Dengan kalau kita pergi deh, nggak usah lama-lama di sini. Lo tutup pintu yang benar. Ya, awas jangan sampai tuh. Mereka sekarang udah Salah kok. Jadi ya gue harus terima lah diperlakuin kayak tadi. Lo sih pakai ikut segala. Harusnya kan nggak usah. Biar gue aja tuh yang selesain semua masalah itu. Ya juga sih, Pri. Tapi gue nggak enak. Karena lu ngelakuin ini gara-gara gue. Ngomong kayak gitu sih lo. Bukannya lo sendiri yang bilang kalau semasa hidup kita itu harus saling tolong menolong sesama teman. Itu kan? Aman. Udah mana barangnya? Pri, lihat deh. Itu muda-mudi ngapain ya di belakang? Sayang, kamu kenapa sih cemburu terus? Aduh udah deh bang, jangan iseng. Aku ini lagi malas bercanda. Abang mau tangannya aku pelintir lagi? Oh iya. Ampun. Kamu galak amat sih. Ya udah, aku nggak bercanda lagi. Kamu tuh kenapa? Kadang ya kalau dipikir-pikir, kayaknya aku ini nggak pantas deh jadi polisi. Kamu mikirnya kayak gitu? Ya enggak. Buktinya aja ada orang yang udah jelas-jelas nyopet dompet mama aku. Terus aku bebasin gitu aja. Dan sekarang dia sering datang ke rumah buat nyicil uang sama handphone mama yang hilang. Kamu serius? Malah ketawa lagi. Jangan ketawa dong. Sorry. Aku nggak bermaksud ngetawain kamu, Brenda. Cuman buat aku, cerita kamu itu aneh, sekaligus lucu. Jadi kamu udah nangkep pencopetnya, terus kamu bebasin lagi, dan sekarang kamu nyuruh dia buat nyicil hasil copetannya dia, gitu. Brenda. Kalau kayak gitu ceritanya, kayaknya kamu lebih cocok dari tukang kredit deh, daripada jadi polisi. Oke,
Kalau kayak gitu, menurut abang, aku ini harus kayak gimana? Jawab. Oke, gini. Kalau menurut aku sebagai seorang polisi, biar bagaimanapun juga, kamu harus menangkap setiap orang yang berbuat jahat, Brenda. Siapapun orangnya? Oh, iya dong. Siapapun orangnya. Meskipun polisi sekalipun? Iya, termasuk polisi sekalipun. Oke, kalau kayak gitu, makasih ya buat sarannya. Tapi ingat, jangan sampai abang yang aku tangkap nanti. Ya ampun bang, serius banget sih, bercanda kali. Ya ampun, slow aja gitu. Ngapain sih dianggap serius? Bisa aja bercandain orang, bercandain kayak begitu. Kamu ini bikin kaget orang aja tau nggak? Jadi ibu di sini tinggal sama Brenda dan Tati aja. Iya, cuma bertiga. Makasih loh oleh-olehnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ngapain sih ngobrol sama dia? Kita semua sama Mama. Menurut Mama, Safri itu orang baik. Dia tuh sudah menyesali perbuatannya. Waktu itu cuman keadaan sampai dia berani nyopet dompet Mama. Bener tuh Non. Kamu mungkin orang seganteng Bang Safri itu jahat. Wah, Brenda tuh udah sering banget ngadepin orang kayak dia ya. Mukanya aja pura-pura baik. Sekali penjahat tuh tetap penjahat mah, Brenda. Tapi kan kamu juga tahu alasannya kenapa dia begitu. Coba deh, kamu tuh jangan selalu berpikir logika kamu seorang polisi. Kamu tahu nggak, Safri itu sudah menyesali perbuatannya dan kamu harus hargai itu. Dan ingat, kamu juga bisa nilai kan bahwa Safri itu seperti apa? Kamu ngerti nggak sih? Permisi, maaf, gitar saya ketinggalan. Permisi. Tunggu. Gue minta maaf sama lo. Gak seharusnya tadi gue kayak gitu sama lo. Sorry ya. Ya. Lo gak usah cengir, jangan GR lo. Gak salah, Mbak. Gak salah kok. Emang saatnya saya yang beda diri aja. Mbak, satu aku. Udah, lo panggil gue Brenda aja. Oh, gak usah sok formal ya. Oh, iya. Ya Brenda. Ya udah, sebagai ucapan permintaan maaf gue. Makasih habisin. Oh? Udah sana. Saya mau nggak? Udah, gak apa-apa. Beneran nih, saya mau tinggal di sini. Biarlah hariku dan harimu. Loh, kok berhenti Bang? Jangan berhenti Bang, nyanyi lagi. Suaranya merdu dah. Udah terusin aja nyanyinya. Brenda itu kalau udah nggak pakai seragam polisi baik kok. Dengerin mama bilang apa? Mama suruh nyanyi, apa yang berhenti? Ayo nyanyi lagi. Ayo. Iya. Biarlah hariku dan harimu. Udah, malu saya. Kita istirahat aja yuk. Hah? Nyanyinya terusin ya. Aduh. Kita mau istirahat, udah ngantuk. Aduh. Ayo, Ya, mau istirahat ya, Bu. Ya. Ayo, Mbak. Danan. Bye-bye. Mama suara lo bagus juga. Kenapa lo gak jadi penyanyi aja? Kan lumayan tuh. Ya, niatnya sih pengen jadi penyanyi. Makanya ke Jakarta. Tapi ya, baru aja sehari di Jakarta terus ketemu sama orang baik banget kayak Bejo tuh. Sama keluarganya juga baik banget sama aku
dia ngebolehin aku tinggal di rumahnya gitu. Dan itu yang ngebuat lo jadi berhutang budi sama mereka sampai lo nekat nyopet. Buat siapa tuh temen lo ya? Enggak. Gue janji nggak bakal ngulangin lagi. Swear, beneran ya? Ya ampun, Sapri janji tuh jangan sama gue. Jadi sekarang di atas. Oh, bintang. Tak pernah ku jatuh cinta. Woi, lu lagi ngelamunin yang jorok ya? Cengengesan gak jelas lu. Lu kali tuh. Enak aja. Gua lagi ngelamunin Brenda. Ternyata dia itu nggak segalak yang gua kira. Dan yang lebih bikin gua tuh ngelamunin dia, bikin gua tuh ingetin dia terus. Ternyata dia tuh cantik banget, Jo. Cantik banget. Aduh. Dan malam tadi tuh ya. Malam tadi itu malam pertama gue ngobrol sama dia. Lu apaan sih dari tadi kayak orang gila, lu ketawa-ketawa mulu, kenapa sih? Gimana gue gak ketawa? Lu malam-malam aja ngelawak. Emang lu lupa di mata dia itu, lu itu seorang pencopet dan dia seorang polisi, Sob. Polisi. Sarap lu ya, nekat. Bener juga ya. Jadi gue tuh nggak mungkin ya ngedapetin cewek kayak Brenda. Kenapa nggak mungkin? Bisa, Sob. Kemungkinan itu selalu ada. Maafin gue ya, tadi gue udah ketawain lu. Terus caranya gimana? Caranya, lu harus berhasil meraih cita-cita lu. Kalau lu udah berhasil, nggak ada yang nggak mungkin, Sob. Percaya deh sama gue. Bener ya, kayak gitu ya? Iya. Terima kasih, Bejo. Terima kasih. Gue bukan Brenda. Enak aja lu ngeluk-ngeluk gue. Iya, gue tau lu Bejo. Iya. Oh, biasa ya? Sering makan sini juga ya? Oh ya? Kamu sering ngambil di sekitar sini? Iya, sering di sini. Temen kamu itu mana? Ada di rumah. Udah, nggak apa-apa. Lu balik aja duluan, gue mesti mau main-main lagi. Iya deh, gue balik ke rumah ya. Yaudah. Yuk. Sapri. Siti. Iya, Siti teh mau ikut ya ke rumahnya Bu Wawan. Tapi kamu ngapain? Ih, pokoknya Siti mau ikut. Ya udah deh. Yuk.
tadi sih pakai mogok segala. Kenapa nih motornya? Mogok ya? Enggak bang, dia lagi manja. Ya mogok lah bang, emang abang nggak lihat apa aku lagi ngapain? Brenda, kamu tenang aja. Gak usah khawatir, kan ada aku. Aku anterin kamu ya. Nggak usah bang. Lagian bukannya abang ada jadwal piket kan? Oh, kalau soal itu gampang. Masih ada mereka yang bisa gantiin. Lagian, nanti aku habis anterin kamu kan bisa balik lagi ke sini. Gimana? Ya udah deh. Oke. Ntar ya. Udah dari tadi ya? Iya. Kayaknya tadi keluar dari sore non. Kayak Bang Safri, saya suruh nungguin non pulang aja. Oh ya. Brenda, ini baru ada cuma segini doang. Sisanya nanti ya. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Jadi ini si copet itu? Pantes. Gue dari tadi heran. Rumah sebagus ini kok bisa-bisanya kedatangan tamu dekil kayak lo? Ini, lo mau nyicil, ha? Lo habis ngamen? Apa habis nyopet duit gembel? Hah? Bang, udah dong. Abang nggak seharusnya ngapain dia kayak gitu. Alah, udahlah, nggak apa-apa. Lagian kamu juga nggak suka kan sama dia? Brenda, dia ini penjahat. Sekali penjahat tetap aja penjahat. Gua tangkap juga loh. Udah bang, kita teh pulang aja yuk. Safri, Safri, Safri. Udahlah Brenda, biarin aja mereka pergi. Ada juga lo yang mesti pergi ya. Hah? Ini lo pergi. Loh, tapi aku Brenda pergi. Siti teh nggak terima dihina kayak tadi. Mentang-mentang kita ini orang miskin gitu. Hah, ya udahlah Siti, nggak apa-apa. Orang ini salah abang juga kok. Lagian sih kamu Siti pakai ikut segala. Kan jadinya nggak enak sama kamu. Ih, enggak, A. Justru Siti tuh kesian sama A. Maksudnya, A kan emang pernah salah, tapi kan A udah berusaha minta maaf terus bertanggung jawab gitu. Udah dong, kalau ngobrol jangan tengah jalan. No, ntar kalau jadi mayat, kasihan no, mak lu no. Ih, mana sih? Oh, nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa kok. Yuk. Iya kan? Lu tau dari mana? Siti yang cerita kejadian semalam. Dia kelihatannya marah besar sama si Brenda. Bukan cuma itu aja sih. Nah, terus apa dong? Gue punya firasat gak enak. Gue kangen banget sama ibu gue. Gue tau pasti ibu gue tuh lagi sedih banget karena gue udah lama gak pulang-pulang. Ya udah, kita masuk ke dalam yuk. Ya, lu duluan aja deh. Gue masih mau di sini. Ya deh. Apa ini? Pulang
Kurang tahu nih Bu, mobilnya mogok Bu. Mogok? Kamu nih bagaimana sih? Harusnya kamu cek dulu dong bensin mobilnya sebelum jalan. Iya Bu, maaf Bu. Maaf, maaf. Sekalipun kau pahami, berpikirku salah meyakini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok saya dikasih kartu nama? Ya, karena kartu nama itu lebih penting dan bakal bisa merubah nasib kamu. Masa? Oke, kenalin. Kenova, produser Vintage Record. Saya tertarik dengan suara Anda dan saya ingin mengundang Anda untuk ke kantor saya. Ya sudah, sekarang saya lagi buru-buru. Nanti kalau kamu ada waktu, silakan hubungin saya di nomor yang ada di kartu nama itu. Oke? Kiri, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Sabar, Pak. Dompet saya dicopet. Tunggu. Kembali dompet saya. Woi. Sini tuh. Yuk. Bukan berarti saya cuma ini doang tuh. Kita copetnya tuh, copetnya. Cuk. Ini ada apa sih, Ibu? Copet, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan. Oh, kamu lagi? Hah? Ternyata benar dugaan saya. Cukup. Sekarang kita bawa mereka ke pos. Ayo ikut. Jadi kalian masih nggak mau ngaku juga? Hah? Bukan kami, Pak, pelakunya, Pak. Justru kami mau nangkap pencopet itu. Bapak salah tangkap. Alah, udah kalian gak usah ngelak. Ini udah bisa jadi barang bukti, kalian tahu? Kamu datang di saat yang tepat, Brenda. Sekarang kamu bisa lihat sendiri kan? Apa aku bilang? Mereka berdua ini cuma pura-pura depan kamu. Lihat kenyataannya. Copet tetap aja copet. Selamat siang, Pak. Siang. Saya adalah pemilik dari dompet yang dicopet itu. Dan saya tahu betul bahwa kalau mereka bukan pelakunya. Bener, Pak. Maaf, Jadi ini Bapak dompet udah milik salah Ibu? tangkap. Iya, itu dompet milik saya. Coba saya cek. Baik, Pak. Ini betul kata Ibu? Iya, benar. Oke. Kalau gitu saya minta maaf. Saya sudah salah tangkap. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pergi. Terima kasih ya Bu, untung Ibu cepat datang. Kalau enggak, kita udah dimasukin ke bui. Ya, sudahlah. Itu nggak penting. Yang penting sekarang kalian sembuhkan dulu luka-luka kalian ini. Dan saya harap kamu dapat segera datang ke kantor saya. Iya. Saya datang ke kantornya Ibu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Iya, Bu. Yuk, makasih. Iya, Bu. Hati-hati di jalan, Bu. Oke, iya, kamu juga. Gimana caranya ya gue ngejelasin ke Brenda? Dia pasti nggak bakal percaya gue lagi.
Aduh, ini anak emak teh kenapa? Coba babak belur begini copet deh urusannya teh. Aduh, sakit lagi, coba. Aduh, pelan-pelan mak. Ini teh luka kayak gini nggak kecil, tahu nggak luka gede kamu teh. Udah mak, nggak usah khawatir. Oh iya mak, hampir aja lupa. Bojo mau nyariin kemeja sama jas buat Sapri. Buat apaan tuh kemeja sama jas? Si Sapri tuh mau ke kantor produser. Produser apaan? Oh, produser. Iya mak, jadi waktu itu pas kita lagi ngamen, itu ada produser rekaman mak yang nawarin Sapri jadi penyanyi. Wah, Sapri mau jadi penyanyi? Kayak gitu mah, emak tuh jadi emak penyanyi, emak artis satu. Udah cepet sana. Aduh, maaf. Ih, cepet sana ke si Pak RT. Pasti Pak RT punya kemeja sama jas. Ada gerak. Kok minjem sih? Kan Sapri mau beli mak. Beli duit dari mana? Udah cepet sana. Bawel. Nggak usah deh. Ih, emak mau jadi terkenal. Iya, Udah sana cepet. Ih. Sapri. Nanti kalau udah terkenalnya, emak teh bisa masuk TV-nya. Thank you. Kan emak juga ikut terkenal. Jangan lupa sama emak. Kalau bisa sama emak yang jadi penyanyinya, tolong dibilangin sama produser. Iya mak, aduh, emak ini baik banget sama Sapri. Anak emak. Aduh mak, sakit banget ya ampun. Aduh. Thank you. Emak juga pengen. Iya mak, iya. Orang belum juga sana kok. Kerja kalian, silakan dibaca dulu ya. Oh, maaf, berhubung ibu produser sedang pergi ke luar negeri, jadi saya asistennya ditugaskan untuk mengurus kontrak rekaman kalian. Ya, dan ini uang mukanya bisa kalian terima hari ini. Iya, diambil. Bu, ini nggak salah bu. Saya terima uang sebanyak ini untuk rekaman satu album. Iya, memang segitu nominalnya yang kami berikan untuk penyanyi baru. Dan nanti nominalnya bisa bertambah jika kalian bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan kami. Bu, makasih banyak ya bu. Sama-sama. Iya bu. Ya habis ngomongnya kayak gitu sih produsernya. Iya, aduh, hampir gua lupa. Nih, apa? Udah lu buka dulu. Wah, tuh, lu beliin deh Siti sama Mama baju yang bagus, yang cakep. Tapi ingat, jangan dihabisin semuanya. Tabung. Oke bos, 86. Siap. Ya udah, gue berangkat dulu ya. Iya. Tapi lu mau kemana? Ya, gue masih banyak urusan. Tapi ntar ketemu aja di rumah ya. Habis itu baru ke tempatnya Brenda. Mau bayar utang. Oke sob. Gue jalan dulu ya. Mas, tanya mas. Mas kenal dengan pemuda ini? Gak kenal pak. Makasih mas. Ya pak. Pak, mau numpang tanya pak. Bapak kenal dengan pemuda ini? Rasa-rasanya saya nggak pernah lihat pak. Makasih pak. Jadi mereka nggak terbukti sebagai pencopet? Iya. Jadi saat aku interogasi mereka, yang punya dompet datang dan menjelaskan kalau ternyata aku salah tangkap. Tapi kamu harus tetap hati-hati sama dia, Brenda. Bisa aja kan, si pencopet asli itu ternyata kawanan mereka juga. Kalau enggak,
Mana mungkin mereka terlibat kasus pencopetan berkali-kali. Aku jadi khawatir sama kamu, Brenda. Lagian, kamu ngapain sih dekat-dekat sama dia? Brenda tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong. Brenda, kamu mau kemana sih buru-buru amat? Udah deh bang, aku mau pergi. Brenda, enggak, aku cuma mau ngomong. Aku pengen ngajak kamu makan malam. Kebetulan aku dapat orderan besar hari ini. Orderan? Maksud aku, hari ini kan kita gajian. Masa kamu lupa? Ya ampun bang, bilang dong gajian, gak usah pakai order, udah kayak maklar aja. Oh iya, aku juga baru ingat kalau aku ada janji sama mama mau beliin handphone baru. Nah, kebetulan kalau gitu, sekalian aja. Nanti malam, jadi kan makan malam sama aku? Aku jemput deh. Gimana? Oh ya? Oke deh. Yaudah sekarang abang minggir, aku mau jalan. Hati-hati ya sayang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Brenda. Dadah. Yes. Malam ini gue bakalan bikin lo kelepek-kelepek Brenda. Halo? Hari ini gue akan lunasin semua utang-utang gue. Sekaligus gue minta maaf sama Brenda. Dia pasti seneng ngedenger semua cerita gue. Tumben nih, kalian datang pada rapi. Wah, ini jadi pangling ya. Iya, Bang Sapri ganteng banget. Bisa. Temennya juga. Sapri. Masa sih? Brenda, iya Bu, saya kesini mau melunasi semua utang saya, sekaligus mau mengembalikan handphone Ibu. Ibu dapat handphone baru. Coba itu lihat. Ini sih handphone mahal. Pasti lagi dapat rezeki nomblok ya. Malam. Gue akuin kok. Ayah? Safri? Kemana aja kamu, Safri? Ayah sudah berhari-hari mencari kamu. Tapi ayah nggak tahu harus mencari kamu di mana. Ayah bingung. Ayah hanya punya foto kamu yang udah usang ini. Sob, kenalin ini ayah gue. Bejo, Pak. Terima kasih, Dek. Iya. Begini, Safri. Ayah ingin memberitahu kamu hal yang penting sekali. Ibu sekarang lagi sakit keras di rumah. Kasihan ibu. Ibu sangat merindukan kamu. Dia selalu memanggil-manggil nama kamu, Safri. Sedangkan ayah gak punya uang untuk membawa ibu ke dokter. Sekarang kamu pulang bersama ayah aja ya. Ya. Iya. Ya. Sini aja kali ya. Kamu mau pesan apa?
pengen pulang. Kamu ini, kan kita baru sampai sini. Ya, pokoknya aku mau pulang. Kamu kenapa sih, Brenda? Gara-gara si copet itu kan? Udah deh, abang tuh jangan mulai sok tahu. Aku juga bukan siapa-siapa abang, jadi nggak penting nanya-nanya kayak gitu. Oke. Aku minta maaf. Tapi aku yakin mulai sekarang kamu pasti lebih tenang dan berterima kasih sama aku tentunya. Karena setelah kejadian itu, dia gak akan pernah berani lagi menginjakkan kaki ke rumah kamu. Aku jamin. Ngapain? Kamu lihat deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Powan teh kesini mau nangkep anak emak lagi. Oh, enggak Bu, saya kesini hanya ingin silaturahmi saja. Oh ya ngomong-ngomong, Saprinya ada? Nggak ada Pan Sapri teh. Asa udah pulang berapa hari dah ke orang tuanya, udah nggak di sini. Oh, gitu ya. Emang ada apa sih nyari Sapri? Saya hanya ingin berterima kasih saja sama dia karena berkat video yang dia rekam itu membantu kami untuk menangkap Jonathan. Dia itu oknum pengedar narkoba yang selama ini kita cari. Oh iya, pantes. Si Sapri pernah ngomong, suatu saat nanti dia akan tahu siapa penjahat sebenarnya. Kira-kira dia pulangnya kapan ya? Atau mungkin kamu tahu alamat rumahnya? Ibu juga nggak tahu, udah nggak pernah bilang rumahnya mah di mana mah nggak tahu. Ya sudah kalau gitu Bu, nggak apa-apa. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Nggak mau masuk dulu? Nggak apa-apa Bu. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana keadaan istri saya itu? Alhamdulillah Pak, masa kritis istri Bapak sudah lepas. Untung saja dia segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, bisa-bisa nyawa istri Bapak tidak tertolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Pak, sementara ini Ibu tidak bisa diganggu dulu. Dia perlu istirahat yang penuh. Kalau gitu, saya permisi dulu Pak. Ya, terima kasih dok. Ya. Terima kasih dok. Alhamdulillah. Ya, untuk semua biaya pengobatan ibu, biar Sapri nanggung. Ongkos ayah sama ibu pulang pun nanti Sapri nanggung ya. Tapi kalau untuk sekarang ini Sapri minta maaf banget. Sapri belum bisa pulang. Iya, Nak. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, Nak? Dan kenapa kamu gak mau pulang bareng bersama kami sekarang? Ya, bukannya Sapri nggak mau pulang. Tapi untuk sekarang ini Sapri lagi banyak urusan. Tapi Sapri janji, kalau nanti urusannya udah selesai,
Sapri bakal jemput ayah sama ibu, ya. Dan ayah, istirahat dulu. Kamu tuh gimana sih? Kamu kan temennya. Masa kamu nggak tahu dia kemana? Saya udah bilang loh sama seluruh manajemen kalau hari ini kan dia rekaman. Masa dia bisa lupa? Lagian kan uang kontrak udah dia pegang. Jangan-jangan kalian mau nipu saya? Sabar, Bu. Tunggu sebentar lagi, Bu. Saya jamin Sapri datang, Bu. Sabar-sabar gimana? Sekarang mana? Harap dimaklumin, Bu. Karena ibunya lagi sakit. Bu, maaf saya telat. Ini Sapri, Bu. Oh, selamat datang di pagelaran seni yang hidangan di sini. Jangan kau takut tidak ragukan semua ini. Karena inilah pentas pertunjukan dunia kami. Mas Sapri, dikit dong, Mas Sapri. Ya? Oh iya. Dikit Mas Sapri ya. Gimana perasaan Anda setelah meraih kesuksesan seperti sekarang? Ya, perasaan saya seneng banget. Dan kesuksesan yang saya terima sekarang ini, saya persembahkan kepada orang tua saya. Lalu kepada orang yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Mereka itu baik banget sama saya. Mereka yang ada di sana. Dan untuk seorang gadis yang mungkin sekarang sedang menyaksikan saya. Bu, itu bukannya Mbak Sapri, Bu? Wah, iya. Hebat banget ya, Bu ya? Kayaknya Mbak Sapri udah terkenal. Kamu lihat siapa? Brenda, saya memang pernah salah. Tapi saya tidak seburuk yang kamu kira. Makasih Mas Sapri. Kasih Mas Sapri. Semoga Iya, makasih ya Mas, makasih. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Safri. Assalamualaikum. Maaf Bu polisi, nyari siapa ya? Ini yang punya rumah ini pada kemana ya? Oh, Ibu Marsina? Iya. Dia kan udah diajak pindah sama anaknya, Bu. Kan sekarang jadi orang kaya. Tapi kalau boleh tahu ada apa ya, Bu? Apa jangan-jangan anaknya terlibat kasus korupsi? Enggak. Soalnya kita juga di sini sama semua warga nggak percaya kalau si Bejo itu jadi orang kaya. Tadinya kan dia cuma pengamen. Enggak kok, Mas. Saya ini temennya. Kebetulan saja saya mau mampir ke sini. Kalau boleh tahu, mereka pindah kemana ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Baiklah kalau begitu. Saya pamit dulu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik. Iya. Ayah, Ibu, udah siap? Sapri, maafin ayah ya. Ayah telah kasar sama kamu. Ayah salah menilai kamu waktu itu. Ternyata sekarang kamu telah membuktikan kamu telah berhasil menggapai cita-cita kamu. Ayah bangga sekali. Maafin ayah ya.
Ini emang semua salah Brenda, mah. Harusnya dari dulu Brenda tuh jujur sama perasaan Brenda sendiri. Ya, mau bagaimana lagi, nak? Sekarang Safri teh udah jadi orang kaya, terkenal lagi. Ya wajar kalau dia bisa lupa sama kamu. Kamu juga dulu kan sering nyuekin dia. Iya, Brenda emang salah. Brenda udah salah nilai Safri, tapi masa sih dia tuh nggak ingat sama Brenda atau rumah ini gitu? Brenda, sekarang Mama mau tanya sama kamu. Yang jujur ya, apa kamu dari dulu itu udah senang sama Safri? Brenda, sebenarnya aku suka sama kamu tuh dari dulu. Ya. Mau apa kamu? Brenda, Safri sudah bicara semuanya sama Mama. Jadi kita teh besanan? Iya. Alhamdulillah. Nanti emak mau jadi emak artis, terus udah gitu besanan sama neng polisi. Ditambah lagi, kalau resepsi nanti emak yang paling cantik. Iya, nanti emak mau nyanyi ya, emak centong, emak cuman